Don't come out until I come for you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Shelter. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Michael Mason yang baru saja menerima kiriman bahan makanan. Sudah 10 tahun lamanya Mason hidup sendirian di sebuah mercusuar tua di lepas pantai Skotlandia. Setiap harinya dia hanya ditemani anjing kesayangannya sambil bermain catur dan melakukan berbagai aktivitas untuk mengisi waktu luang. Namun di awal film kita masih belum mengetahui alasan kenapa Mason mengasingkan diri dan siapa sebenarnya pria ini. Beberapa hari kemudian muncul seorang gadis remaja bernama Jessie. Dia datang menaiki perahu bersama pamannya. Ternyata merekalah yang biasa mengantarkan bahan makanan kepada Mason. Sebelum Jessie turun, sang paman sempat mengingatkan agar dia segera kembali ke kapal setelah barang diletakkan di depan pintu. Karena cuaca saat itu sangat buruk dan badai diperkirakan akan segera datang. Saat bahan makanan selesai diantar, Jessie justru tidak langsung pergi. Dia terus mengetuk pintu rumah Mason membuat pria itu akhirnya keluar dan bertanya kenapa Jessie masih berada di sana. Jessie pun mengaku kalau dirinya penasaran dengan Mason. Sebab selama ini setiap kali mengantar barang dia tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengan pria tersebut. Namun Mason menganggap itu tidak penting. Lalu dia menyuruh Jessie segera untuk pulang. Jessie akhirnya kembali ke arah perahu. Tapi sayangnya badai sudah mulai datang menghantam pantai. Pamannya berteriak meminta Jessie jangan naik dulu ke dalam kapal. Karena ombak membuat kapal mereka semakin jauh dari daratan. Dia menyuruh Jessie kembali ke rumah Mason untuk berlindung sementara. Namun Jessie menolak. Dia malah nekat mengejar kapal menggunakan sekoci kecil. Dan keputusan itu berubah menjadi petaka. Di saat yang sama, Mason yang sedang memasak air tiba-tiba mendengar teriakan dari arah pantai. Ketika diperiksa, ternyata Jessie dan pamannya sudah diterjang badai yang besar. Tanpa berpikir panjang, Mason langsung menurunkan rakitnya untuk menolong mereka. Sesampainya di lokasi, keduanya sudah tenggelam ke dasar laut. Mason pun langsung menyelam ke dalam air. Namun dalam insiden itu, Mason hanya berhasil menyelamatkan Jessie. Sementara sang paman tewas terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Saat sadar kembali, Jessie sudah berada di rumah Mason. Kakinya mengalami luka parah akibat tersangkut jaring. Dengan panik, Jessie bertanya di mana pamannya sekarang. Dan Mason pun dengan jujur mengatakan kalau pria itu tidak berhasil diselamatkan. Mendengar kabar tersebut, Jessie langsung hancur dan menangis. Karena kini satu-satunya keluarga yang dia miliki telah pergi untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Jessie terbangun karena rasa sakit di kakinya semakin parah. Dan setelah diperiksa, ternyata lukanya mulai mengalami infeksi. Lalu Jessie pun bertanya kepada Mason kenapa dia tidak membawanya ke rumah sakit atau memanggil bantuan medis. Namun, Mason mengatakan dirinya bisa mengobati Jessie sendiri sampai sembuh. Jawaban itu justru membuat Jessie mulai takut. Dia curiga jangan-jangan Mason sebenarnya adalah psikopat yang berbahaya. Karena itulah, saat Mason keluar rumah, Jessie diam-diam mengambil pisau lalu menyembunyikannya di bawah bantal. Malam harinya, Mason datang untuk memeriksa luka Jessie. Tapi saat pria itu mendekat, Jessie tiba-tiba bangun sambil menodongkan pisau ke arahnya. Anehnya, Mason sama sekali tidak takut. Dia malah mengajari Jessie cara memegang pisau dengan benar. Karena menurut Mason, jika cara memegangnya salah, lawan akan dengan mudah merebut senjata itu. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Keesokan harinya, Mason terlihat sangat peduli kepada Jessie. Mulai dari menggendongnya ke toilet sampai memasakkan makanan untuknya. Dan Jessie akhirnya sadar kalau Mason sebenarnya bukanlah orang yang jahat. 1 minggu kemudian, kondisi luka Jessie justru semakin membengkak akibat terkena infeksi.
Karena itulah, Mason memutuskan pergi ke kota untuk membeli obat. Sesampainya di kota, Mason langsung masuk ke salah satu apotek. Namun ada hal aneh yang terlihat. Dia sengaja menghindari setiap CCTV dengan selalu membelakangi kamera. Setelah membeli obat, Mason mampir ke toko pakaian untuk membelikan baju baru bagi Jesse. Tanpa banyak memilih, dia langsung membeli satu pakaian lalu keluar dari toko. Di saat bersamaan, ada sekelompok wanita yang sedang membuat video untuk media sosial. Dan tanpa sengaja wajah Mason ikut terekam di video mereka. Adegan kemudian berpindah ke kantor intelijen Inggris MI6. Di sana, seluruh agen mendadak heboh setelah melihat video tersebut. Karena pria yang selama ini mereka buru ternyata adalah Mason. Mereka langsung melacak lokasi Mason berdasarkan unggahan video tadi. Lalu terungkaplah fakta mengejutkan. Selama 10 tahun terakhir, Mason dianggap sebagai teroris berbahaya yang bertanggung jawab atas ledakan bom di London. Dan mungkin karena itulah dia memilih hidup bersembunyi di mercusuar terpencil yang sudah terbengkalai. Tak butuh waktu lama, hacker MI6 akhirnya berhasil menemukan lokasi rahasia Mason. Ketua agen pun segera mengirim pasukan untuk menangkapnya. Sementara itu, Mason sudah kembali ke rumah dan mulai mengobati luka Jesse. Terlihat dia juga memberikan pakaian baru yang tadi dia beli. Jesse terlihat sangat senang karena pakaian tersebut pas dipakai olehnya. Dia pun berterima kasih karena Mason sudah begitu baik kepadanya. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Lalu Jesse bertanya kepada Mason kenapa dia memilih hidup sendirian dan menjauh dari semua orang. Namun, Mason pun menjawab, sekalipun dia menjelaskan semuanya dari awal, Jesse tidak akan mengerti apa yang sudah dia alami. Tak lama kemudian, Mason mendengar suara kapal mendekat ke arah pulau. Dan benar saja, ternyata itu adalah pasukan MI6 yang datang untuk memburunya. Dengan cepat, Mason menyuruh Jesse bersembunyi di toilet dan tidak keluar apapun yang terjadi. Setelah itu, Mason langsung keluar menghadapi mereka seorang diri. Pertarungan brutal pun terjadi. Mason berhasil menghabisi satu persatu pasukan yang menyerangnya. Namun, di tengah kekacauan itu, salah satu agen berhasil masuk ke dalam rumah dan membawa kabur Jesse. Begitu menyadarinya, Mason langsung mengejar mereka tanpa ampun. Dan setelah berhasil menyelamatkan Jesse, Mason sadar tempat itu sudah tidak aman lagi. Akhirnya, dia memutuskan kabur bersama Jesse. Sebelum pergi, Mason sempat menghubungi seseorang dan mengatakan kalau dirinya akan menuju ke tempat orang tersebut. Di sisi lain, ketua MI6 bernama Tamara dibuat syok karena seluruh pasukan yang dikirim untuk menangkap Mason ternyata habis tanpa sisa. Tamara pun langsung memerintahkan tim IT untuk melacak keberadaan Mason. Sementara itu, Mason dan Jesse akhirnya tiba di daratan. Mereka lalu mendatangi sebuah rumah untuk mencuri mobil. Tapi sayangnya mobil itu terkunci. Mau tidak mau, Mason harus masuk ke dalam rumah untuk mengambil kuncinya. Sebelum masuk, dia memberikan pistolnya kepada Jesse untuk menyuruh gadis itu tetap berjaga di luar. Namun, nasib sial kembali datang. Mason ketahuan oleh pemilik rumah bernama Romy dan langsung ditodong senjata. Beruntung Jesse segera masuk sambil menodong balik Romy. Dengan gugup, Jesse meminta maaf dan menjelaskan kalau mereka benar-benar membutuhkan kendaraan. Melihat situasi tersebut, Romy akhirnya mengalah dan menurunkan senjatanya. Di saat yang sama, Tamara mendapatkan fakta mengejutkan dari tim hackernya. Ternyata Mason bukanlah teroris yang selama ini diburu MI6. Pelaku sebenarnya adalah pria dari Timur Tengah berkepala pelontos yang wajahnya mirip dengan Mason. Sedangkan Mason sendiri ternyata mantan pasukan khusus terbaik Inggris yang dikabarkan telah tewas 10 tahun lalu. Tim hacker yakin Mason sengaja dijebak dan identitasnya diubah agar terlihat seperti teroris. Mendengar hal itu, Tamara mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang tega menghancurkan hidup Mason seperti ini. Tak lama kemudian, Tamara mendapatkan informasi kalau Mason sedang berada di rumah warga dekat dermaga. Informasi itu berasal dari anak Romy yang mengira Mason adalah perampok. Tanpa membuang waktu,
Tamara langsung mengirim pasukan polisi ke lokasi. Namun kali ini dia memberi perintah tegas agar Mason jangan dibunuh dan hanya ditangkap hidup-hidup. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Sobur. Dia adalah mantan kepala MI6 sebelum Tamara menjabat. Saat melihat berita tentang Mason, Sobur langsung mengambil tindakan. Diam-diam dia menyewa para pembunuh bayaran untuk ikut memburu Mason. Dan kali ini, target mereka bukan menangkap, melainkan menghabisi Mason untuk selamanya. Kembali kepada Mason dan Jesse yang kini meminjam mobil milik Romy secara baik-baik. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba anak Romy keluar dari kamar sambil mengatakan kalau dirinya sudah menelpon polisi untuk menangkap Mason. Di waktu yang sama, mobil-mobil polisi mulai berdatangan ke lokasi. Mason pun langsung menyuruh Jesse berlindung di balik dinding. Sementara itu, Romy mulai yakin kalau Mason sebenarnya bukan orang jahat. Dia bahkan berniat keluar untuk memberi penjelasan kepada polisi. Tapi tiba-tiba sebuah tembakan terdengar. Dan ternyata Romy ditembak mati oleh pembunuh bayaran utusan Sobur. Situasi pun langsung berubah menjadi kacau. Mason segera kabur lewat pintu belakang sambil melumpuhkan satu persatu polisi yang mencoba menghentikannya. Tak lama kemudian, Mason berhasil melarikan diri menggunakan mobil polisi bersama Jesse. Namun masalah belum selesai, karena pembunuh bayaran utusan Sobur terus mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran brutal pun tak terhindarkan. Mobil pembunuh bayaran itu pun terguling, lalu Mason pergi meninggalkan lokasi. Namun ternyata si pembunuh bayaran itu masih hidup. Di sisi lain, Tamara sedang menghubungi Sobur. Dia bertanya apakah Sobur mengenal seseorang bernama Mason. Dan Sobur pun langsung menjawab kalau Mason dulu adalah anak buah terbaiknya. Namun Sobur berpura-pura bingung dan berkata, bukankah Mason sudah mati sejak 10 tahun lalu? Tamara lalu menjelaskan kalau Mason ternyata masih hidup dan ada seseorang yang sengaja mengubah identitasnya menjadi teroris. Sobur berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan kalau dirinya sudah lama pensiun sehingga tidak mengetahui hal tersebut. Setelah sambungan telepon ditutup, Tamara langsung memerintahkan seluruh tim untuk menghentikan perburuan terhadap Mason sementara waktu. Karena sekarang dia mulai yakin kalau Mason bukanlah teroris. Sementara itu, Mason mengganti mobil lalu pergi menuju rumah seseorang yang sebelumnya sempat dia hubungi. Di perjalanan, Mason bertanya kepada Jesse kemana dia harus mengantarkan gadis itu setelah semua ini selesai. Karena sekarang luka di kaki Jesse sudah sembuh total. Namun Jesse menjawab dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi sejak pamannya meninggal. Mendengar hal itu, Mason merasa iba. Dia lalu mencoba menghibur Jesse. Dan untuk pertama kalinya Mason berjanji kalau semua masalah ini selesai, dia akan mengadopsi Jesse sebagai anaknya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah seorang hacker yang ternyata adalah sahabat lama Mason. Mason segera meminta bantuan untuk mencari tahu alasan MI6 terus memburunya. Tak butuh waktu lama, si hacker berhasil menemukan jawabannya. Ternyata memang ada seseorang yang sengaja mengubah identitas Mason menjadi teroris paling dicari di Inggris. Mereka lalu melihat kembali video dari kelompok wanita di depan toko pakaian. Dan dari situlah Mason akhirnya yakin 100% dalang dibalik semua ini adalah Sobur. Disinilah masa lalu Mason akhirnya terungkap. Dulu, Mason pernah direkrut Sobur untuk menjadi agen pembunuh rahasia. Selama bertahun-tahun, Mason menjalankan berbagai misi gelap tanpa banyak bertanya. Namun lama-kelamaan dia sadar kalau Sobur sebenarnya adalah orang yang berbahaya. Sobur diam-diam menyingkirkan para pejabat yang dianggap menghalangi kekuasaannya. Karena muak dengan semua itu, Mason memutuskan untuk berhenti. Tapi Sobur tidak membiarkannya pergi begitu saja. Karena Mason sudah mengetahui terlalu banyak rahasia gelap. Itulah sebabnya 10 tahun lalu Mason memalsukan kematiannya dan hidup bersembunyi di pulau terpencil. Sayangnya, Sobur tidak pernah percaya kalau Mason benar-benar mati. Karena itu, dia mengubah data Mason menjadi buronan teroris agar semua pihak ikut memburu pria tersebut. Setelah mengetahui semuanya,
Mason akhirnya memutuskan untuk menyerang balik Sobur. Namun ada satu masalah besar. Dia bingung harus menitipkan Jessie kepada siapa, karena akan sangat berbahaya jika gadis itu terus bersamanya. Si hacker lalu menyarankan satu nama, yaitu Kamal. Menurutnya, Jessie akan aman bersama Kamal karena pria itu adalah bos mafia yang sangat berpengaruh. Pada akhirnya, Mason setuju dengan rencana tersebut. Mereka pun segera bersiap pergi. Tak lama kemudian, si hacker keluar rumah untuk memanaskan mobil, sementara Mason dan Jessie masih berkemas di dalam. Namun tiba-tiba, Mason mendengar suara langkah kaki mendekat. Dan benar saja, pembunuh bayaran utusan Sobur kembali datang. Situasi pun langsung berubah menjadi baku tembak mematikan. Meski begitu, Mason lagi-lagi berhasil kabur bersama Jessie. Setelah Mason pergi, si pembunuh bayaran menerima pesan dari Sobur yang menanyakan apakah tugasnya sudah selesai. Namun karena Mason masih hidup, Sobur akhirnya mengirim lebih banyak tentara bayaran untuk memburu mereka. Di sisi lain, Mason menurunkan si hacker di sebuah parkiran. Dia tidak ingin sahabatnya itu terseret lebih jauh ke dalam masalah ini. Si hacker yang memahami situasinya hanya berpesan agar Mason berhati-hati. Malam harinya, Mason tiba di sebuah klub malam milik Kamal. Dia meminta penjaga mengantarkannya bertemu sang bos mafia. Namun penjaga itu menolak. Sampai akhirnya, Mason menunjukkan kemampuan brutalnya dan membuat si penjaga ketakutan. Barulah setelah itu Mason diantar menemui Kamal. Di saat bersamaan, Sobur yang memiliki sistem peretasan CCTV canggih langsung mengetahui keberadaan Mason. Tanpa membuang waktu, dia mengirim lokasi klub malam tersebut kepada pembunuh bayaran dan para tentara bayarannya. Tak lama kemudian, Mason akhirnya bertemu dengan Kamal. Kamal terlihat sangat terkejut, karena selama ini dia mengira Mason sudah mati 10 tahun yang lalu. Namun Mason mengatakan dirinya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Dia hanya ingin menitipkan Jessie kepada Kamal. Mason meminta Kamal membawa Jessie ke Spanyol, dan setelah semua urusannya selesai, mereka akan bertemu kembali di sana. Karena sangat menghormati Mason, Kamal langsung menyetujui permintaan tersebut. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Jessie di pelabuhan dan membawanya ke Spanyol lewat jalur laut. Namun ketika Mason dan Jessie hendak menuju pelabuhan, situasi kembali berubah menjadi kacau. Karena klub malam itu sudah dikepung tentara bayaran kiriman dari Sobur, mau tidak mau Mason kembali bertarung habis-habisan. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh berhasil menculik Jessie. Melihat itu, Mason langsung mengejar mereka tanpa ragu. Beruntung, Mason berhasil menyelamatkan Jessie sebelum mobil musuh sempat pergi jauh. Setelah itu, mereka langsung menuju dermaga sesuai arahan Kamal. Sesampainya di sana, kapal jemputan dari anak buah Kamal ternyata sudah menunggu. Namun Jessie justru menangis dan tidak mau berpisah dengan Mason. Mason pun berjanji dirinya akan segera menyusul setelah semua masalah ini selesai. Namun Jessie tetap menolak. Dia terus menangis sambil menggenggam erat tangan Mason. Dan saat itulah sebuah tembakan tiba-tiba terdengar. Untungnya peluru itu meleset. Jessie akhirnya mau pergi bersama anak buah Kamal. Dan ternyata penembak tadi adalah si pembunuh bayaran. Mason pun langsung melawannya dalam duel terakhir yang sangat brutal. Pertarungan itu berlangsung lama dan sengit. Namun pada akhirnya Mason tetap keluar sebagai pemenang. Keesokan paginya, Sobur terlihat mulai gelisah karena semua pasukan yang dia kirim tidak ada kabarnya sama sekali. Tak lama kemudian, dia sangat terkejut saat melihat ke arah jendela.
Seluruh penjaganya ternyata sudah tewas, dan ketika Sobur berbalik, Mason ternyata sudah berdiri di belakangnya sambil menatap tajam. Sobur lalu berkata kalau Mason sebenarnya adalah anak buah terbaik yang pernah dia miliki. Bahkan menurut Sobur, semua ini tidak akan terjadi jika dulu Mason tidak mencoba keluar dari organisasinya. Sobur mengaku dirinya hanya takut Mason membongkar semua rahasia kotornya. Namun, tanpa mengatakan apapun, Mason langsung mengangkat senjatanya dan mengakhiri semuanya. On my side as we Lalu scene berpindah ke Jesse yang sedang duduk sendiri di sebuah kafe di Spanyol. Dari luar kaca, Mason tampak tersenyum sambil memperhatikan Jesse dari kejauhan. Kini Mason berniat untuk mengadopsi Jesse. Dan setelah penderitaan yang mereka alami, keduanya akhirnya bisa memulai hidup baru bersama. Dan film pun berakhir. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.